Shalom teman-teman. Halo, selamat pagi. Shalom. Ya, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Ya, saya pertama berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, atas kelayakan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Mbak Ana selaku si kerohanian yang memberikan kesempatan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Boleh saya share screen ya? Saya mau share screen. Oke, silakan. Oh iya. Silakan. Udah kelihatan ya teman-teman? Sudah. Nggak jelas. Ya. Oke. Dalam kehidupan kita tidak luput dari yang namanya jatuh. Ya. Kita tidak luput dari yang namanya jatuh bangun. Apalagi kehidupan yang tidak jelas atau tujuan hidup yang tidak jelas. Kita sering mengalaminya. Sampai-sampai kita kadang mengalami yang namanya putus asa atau pesimis. Dan sampai pada akhirnya kita mengalami depresi ya. Ya kadang ini kita rasakan ya. Mungkin saudara-saudara atau saya pun pernah merasakannya hal seperti ini. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang mencapai goal. Kenapa sih terkadang kita pesimis, terkadang kita sampai stres? Ya salah satunya karena apa yang kita harapkan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita inginin, planning apa yang sudah kita rencanakan, itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Pastinya setiap kita, teman-teman, atau saudara-saudara di tempat ini mempunyai goal ya, mempunyai tujuan. Ya, pada pagi hari ini, mari kita belajar. Bagaimana sih cara kita untuk mencapai goal atau mencapai keberhasilan itu? Mari kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus di sini menggambarkan ya bahwa kehidupan kita, kehidupan orang percaya itu digambarkan sebagai pertandingan ya di sini. Kalau kita baca lebih teliti lagi, kehidupan kita itu adalah pertandingan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk mencapai goal? Yang pertama, ya, larilah begitu rupa. Ini menunjukkan, kata larilah ini menunjukkan bahwa kesempatan kita itu terbatas dan hidup ini itu singkat. Makanya Paulus pakai kata larilah. Ya kenapa enggak pakai kata ngesot atau jalan santai? Paulus di sini menekankan bahwa kesempatan kita itu terbatas dan hidup kita itu singkat. Makanya di situ dikatakan larilah. Itu menunjukkan tindakannya. Dan larilah di sini juga menunjukkan suatu usaha atau perjuangan seorang. Dan yang kedua, begitu rupa itu berbicara masalah strategi atau kreativitas kita. Seperti itu. Ya, strategi seperti apa? Yang pertama, strategi pertama untuk kita memastikan bahwa kita bisa larilah begitu rupa, yaitu ya pastikan
bahwa kita mempunyai tujuan yang jelas. Seperti itu. Seperti di ayat 26. Saya akan bacakan 26a. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi larilah begitu rupa di sini, saudara-saudara, menunjukkan suatu usaha atau perjuangan yang keras yang di dalamnya ada strategi-strategi untuk berjuang. Dan usaha dan strategi ini ada atau muncul karena ada tujuan yang jelas. Kalau kita nggak ada tujuan yang jelas, pastinya kita nggak akan yang namanya berjuang, berusaha, dan terlebih-lebih kita nggak mungkin punya strategi karena tujuan kita nggak jelas gitu. Jadi dalam mencapai suatu goal, kita harus memiliki tujuan yang jelas gitu. Kalau kita nggak memiliki tujuan yang jelas, ya mana mungkin kita bisa berusaha, kita bisa berjuang, apalagi memiliki strategi seperti itu. Maka dari itu, ketika kita ingin mencapai goal, ya kita pastikan dulu kita punya tujuan hidup gak? Kita sekolah di teologi ini punya goal nggak? Punya goal nggak setelah lulus? Atau sebulan ke depan atau 1 tahun ke depan kita punya goal nggak? Jadi yang pertama, strategi yang pertama itu kita pastikan dulu kita punya tujuan yang jelas. Sehingga dalam perjuangan kita tidak menganggap bahwa perjuangan kita itu sia-sia. Seperti itu. Kita tidak menganggap bahwa perjuangan kita itu sia-sia karena kita mempunyai tujuan yang jelas seperti itu. Kalau kita tidak mempunyai tujuan yang jelas, pastinya kita menganggap, oh ngapain saya berjuang? Ngapain saya kerja keras untuk belajar, untuk membaca, untuk mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kalau saya dalam kehidupan saya, kalau tujuan saya itu ya hanya gini-gini aja. Ya, orang yang nggak punya tujuan, yang pertama pastinya dalam kehidupannya dia bingung. Saya mau ngapain sih dalam hidup ini, seperti itu. Dan pastinya juga mudah terganggu dengan prestasi-prestasi orang lain di sekitarnya. Teman saya ada yang sukses, saya nggak sukses. Saya kok nggak bisa seperti itu ya. Jadi dalam kehidupannya itu iri gitu sama keberhasilan orang-orang yang di dekatnya. Karena apa? Karena dia sendiri tidak memiliki tujuan yang jelas. Ketika orang itu tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas, ya dia tidak akan fokus dalam kehidupannya. Orang dia nggak punya tujuan yang jelas seperti itu. Jadi bagaimana kita mencapai suatu goal, yaitu kita harus berjuang, berusaha, dan memakai strategi sebagai sarana untuk kita mencapai suatu goal. Pastinya kita fokus kepada apa yang akan kita capai. Jadi ada hal yang kita prioritaskan. Jadi kalau kita punya tujuan hidup, ya kita fokus, lebih fokus lagi untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai keberhasilan itu. Karena kita tahu bahwa kita punya prioritas gitu. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita mencapai satu goal, yaitu kita harus berjuang, berlari begitu rupa. Bagaimana kita mencapai tujuan atau goal? Yang kedua, menguasai diri. Ya, menguasai diri ini berbicara masalah kita ketika kita sudah berjuang, berlari begitu rupa, ya, berusaha sekuat tenaga. Ternyata di tengah jalan, di tengah proses itu ada hal yang menjadi penghalang kita, yang membuat fokus kita itu nggak lagi ke goal kita, tapi yang lain-lain. Ya sering kita mengalami seperti itu. Ketika kita, aku mau fokus ini, ternyata ada hal yang membuat kita itu lupa dengan tujuan kita, lupa dengan goal kita. Tapi satu yang ingin saya katakan, ketika kita
mulai tidak fokus, ya kita harus ingat kembali, ingat tujuan kita yang awal tadi. Kadang diperhadapkan dengan keputusan-keputusan seperti itu. Saya mau lanjut apa enggak ya? Seperti itu. Dan saya katakan ketika kita diperhadapkan seperti ini, ya kita harus menguasai diri kita. Kita harus tenang, kita harus serahkan semua kepada Tuhan. Setiap planning kita, setiap goal kita serahkan sama Tuhan kembali. Minta hikmat Tuhan. Sehingga dalam pengambilan keputusan, kita itu tidak salah seperti itu. Menguasai diri ini yang pastinya tidak menunda-nunda waktu. Menunda-nunda waktu ini mengakibatkan pekerjaan kita itu tidak maksimal seperti itu. Jadi bisa saja menunda-nunda waktu ini membuat kita gagal dalam mencapai suatu goal. Saya katakan bahwa sikap yang menunda-nunda waktu adalah sikap yang tidak menghargai Tuhan. Tetapi menggunakan waktu dengan baik adalah sikap yang menghargai Tuhan. Yang terutama adalah kita melibatkan dalam setiap rencana kita itu kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Amin, saudara-saudara.